siang, nama saya Dr. Sandri Melo, sarjana hukum magister kementerian. Saya selaku salah satu dosen di Fakultas Hukum Unpad. Baik, saya tentu perkenalannya. Mungkin apa yang bisa saya bantu? Jadi langsung saja dilakukan soal verifikasi dari seperti apa? Saya tanya dulu, supaya kita tidak saling kita tidak saling bingung. Tugas kalian ini apa? Disuruh membuat demokrasi itu adalah salah satu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama. Jadi mereka mampu untuk mohon maaf, rakyat juga ikut di dalam demokrasi itu sendiri. Jadi kenapa contohnya kita lihat bahwa kita mempunyai tata pemerintahan itu kan ada mengawasi, ada tiga tuh. Ada DPR, ada apa namanya? Ada DPR, ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Nah, jadi ada yang mengawasi, ada yang menjalankan pemerintahan, dan ada yang kalian tidak mengerti tentang itu. Kalian yang belajar demokrasi harusnya paham tentang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, makanya pemerintahan ini akan berjalan, rakyat juga diikut campur dalam. Makanya kita akan perwakilan di Dewan, di DPR. Nah, jadi dalam pemerintahan ini kita juga yang kita yang menjalankan, kita juga yang mengawasi sendiri. Makanya kita dituntut ada ada perwakilan yang makanya demokrasi sendiri adalah menjadikan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan dan pengembangan dan pembuatan hukum itu sendiri. Ya, jadi kita yang membuat, kita juga yang mengawasi, kita juga yang menjalankan. Ya, demokrasi itu seperti itu. Karena kita adalah pelakunya. Karena demokrasi Indonesia kan kita dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Seperti itu. Dalam pertanyaan kedua. Baik, yang kedua, menurut pandangan Pak, kenapa negara Indonesia dikatakan negara demokrasi? Karena kita kembali lagi kepada Bapak negara kita, proklamator kita merumuskan negara Indonesia memang dari awal kita menggunakan demokrasi pemerintahan republik sampai saat ini karena memang negara dan masyarakat itu sama-sama punya peran penting di dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Makanya kita menggunakan, kenapa kita disebut negara demokrasi, seperti saya bilang lagi tadi, ya kita juga yang membuat aturan, kita juga yang menjalankan, dan kita juga yang mengawasi. Karena memang semua dasarnya dari kembali kepada pemerintahan kita yang adalah republik. Makanya the founding father kita Bapak Soekarno dulu merumuskan negara ini tidak dengan kembali lagi karena kita negara Indonesia adalah yang punya adat istiadat yang kuat dalam memecahkan sebuah permasalahan di desa ataupun di sebuah negara biasanya dimulai dengan musyawarah. Makanya kenapa demokrasi kita gunakan? Ya karena bisa menampung semua hak suara dari semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu kenapa kita menggunakan, karena memang dulu the founding father adalah Bapak Soekarno mendirikan negara ini dengan pemikiran semua warga negara Indonesia, pejuang-pejuang kita, dan dikumpulkan oleh beliau dan dibuatlah negara kita ini adalah negara demokrasi, sehingga semua perjalanan negara ini bukan dari keputusan dari satu para pihak. Beda dengan sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan kan sampai kapanpun keluarga kerajaan tidak akan pernah lepas dari kepemimpinan.
Contoh Inggris, Raja Inggris meninggal kemarin, Ratu Elizabeth setelah dia meninggal tatanya turun ke anak-anak, keluarga, pokoknya orang terdekat dari dia, dan itu akan terus sampai dunia ini hancur. Kalau kita menggunakan sistem demokrasi ini, ya itu kita harus, makanya ada pemilu tadi yang akan kita hadapi di tahun 2024 ini. Dan kita punya, apalagi sejak masa reformasi kemarin, demokrasi ini semakin dipertajam dan diperluas untuk kita bisa punya punya pola berpikir yang lebih baik untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk nanti di pemerintahan dan di dewan. Baik, pertanyaan ketiga mungkin, apakah sudah puas dengan jawaban saya atau bagaimana? Yang Bapak ketahui hal apa saja yang berkaitan dengan demokrasi? Dan hal-hal yang ada dalam demokrasi itu, hal apa saja yang ada dalam demokrasi? Yang ada di dalam demokrasi itu ya kita kembali kepada prinsip-prinsip demokrasi, bahwa prinsip demokrasi itu adalah kedaulatan, ya, hak minoritas, kekuasaan minoritas, ada jaminan hak asasi manusia, ada pemilihan yang bebas, adil dan jujur, ada persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar. Jadi hal apa saja yang di dalam itu, semua hal-hal apa saja yang ada dalam demokrasi adalah semua menyangkut dari kepentingan dan bukan kepentingan, tetapi semua sama di mata hukum. Ya, jadi kita memperjuangkan ada hak minoritas, ada hak kekuasaan, ada adil dan jujur, itu hal-hal yang masuk di dalam kita, karena prinsip demokrasi memang seperti itu. Baik. Bagaimana demokrasi dapat menjaga masalah masyarakat? Bagaimana demokrasi dapat menjamin hak masyarakat, kita kembali lagi kepada para pelaku demokrasi itu sendiri. Ya, karena hak-hak prinsip demokrasi itu sudah jelas, sudah ada prinsip demokrasi itu sudah ada dari sejak zaman dahulu, karena memang kita menganut sistem pemerintah demokrasi ini sudah banyak dipakai oleh negara-negara lain, dan itu sudah dibuat oleh. Jadi yang bagaimana demokrasi bisa berjalan baik tergantung para pelaku demokrasinya itu sendiri. Karena sistem sudah ada, apakah para pelaku demokrasi mau mengikuti prinsip demokrasi yang sudah dibuat oleh banyak peneliti demokrasi yang sampai saat ini kita gunakan. Karena biasanya para pelaku demokrasi itu yang biasanya melenceng dari apa yang sudah dibuat oleh. Saya kembalikan kepada pelaku kalau masalah bagaimana supaya demokrasi itu bisa berjalan dengan para pelakunya. Ya, kita tahu demokrasi di zaman sekarang banyak yang melibatkan para pemimpin partai politik, dan ya kita lihat ini teman-teman juga sudah tahu sendiri bahwa sampai hari ini perjalanan demokrasi kita masih naik turun. Ya ada saja oknum-oknum yang membuat demokrasi ini tidak menjadi sehat. Apalagi kita menjelang 2024 ini sudah banyak para pekerja-pekerja demokrasi ini yang mulai membentangkan sayap, karena memang 2024 itu tidak tinggal hitungan 2 tahun. 2 tahun itu, sedangkan kemarin hari Kongres ini Selasa, nomor urut partai sudah tua. Berarti kan oleh KPU sudah ditentukan, dan sekarang para pelaku demokrasi sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan calon-calon. Ya, jadi semua kembali kepada pelakunya. Apakah mereka mau memajukan sebuah negara menyesuaikan dengan latar belakang negara kita itu Pancasila, atau mereka beralih kepada kepentingan pribadi masing-masing? Karena demokrasi ada 2 kepentingan, ada kepentingan pribadi dan ada kepentingan negara. Ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, seperti itu. Demokrasi itu kan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ya. Dilihat dari konteks saat ini yang ada di Kabupaten Sika, apakah demokrasi itu sendiri sudah berjalan sesuai dengan
Kalau untuk saya pribadi yang ada di sebagai salah satu warga masyarakat di Kabupaten Sika, demokrasi di Kabupaten Sika sekarang belum sepenuhnya merangkul seluruh kepentingan atau seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Sika. Karena yang saya lihat dari beberapa perjalanan demokrasi yang terjadi di Kabupaten Sika ini, ada tumpang tindih kepentingan antara pemimpin dan masyarakat. Jadi ada banyak hal-hal yang memang dulu sampai saat ini belum bisa diluruskan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di, harusnya kan sejalan, kita harus sejalan antara pemimpin dan masyarakat. Tetapi ada hak-hak dasar masyarakat yang belum terpenuhi sampai saat ini karena demokrasi yang berjalan belum sesuai dengan harapannya. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa beberapa kali terjadi demo, itu kan berarti ada hak-hak dasar masyarakat yang belum bisa diakomodir oleh para pemimpin. Karena kan kita antara ada pemimpin dan masyarakat, berarti kan ada dua. Walaupun mereka kalau sudah dirubah kan mereka tetap kembali menjadi masyarakat normal itu sendiri, tetapi karena ada dua kepentingan, hanya mereka ada pejabat di belakang. Jadi terkadang mungkin pejabat-pejabat itu sudah punya niat untuk seperti itu, tetapi pada saat dilempar ke masyarakat belum sampai kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, baik Pak. Sekian saja. Dan kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan ucapan yang sudah berbeda dan sangat. Ya. Semoga ini menjadi pelajaran yang betul-betul. Ya. Ya. Kelanjutan dan pilihan. Ya. Saya berbicara ini saya mewakili sebagai tenaga pendidik akademisi. Jadi mungkin teman-teman harus membuat perbandingan ini dengan mungkin salah satunya adalah salah satu anggota dewan atau salah satu pejabat politik yang ada di Kabupaten Sika. Karena nanti kalian akan bisa membedakan jawaban seorang akademisi dan jawaban seorang politisi dan juga masyarakat. Kalian kan tadi ambil Rino mewakili sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang masyarakat. Saya akademisi dan satunya pelaku politik. Jadi teman-teman bilang nanti mau wawancara dengan seorang seorang pimpinan partai atau seorang anggota dewan dan sebagainya, itu saya rasa sangat pas. Karena ini mereka pelakunya, saya sebagai akademisi dan ini sebagai masyarakat. Apa? Kan dari situ kalian bisa melihat sebuah perbandingan. Kalau saya berbicara kan berdasarkan teori, bukan berbicara berdasarkan hak-hak dasar saya. Walaupun saya sebenarnya saya juga masyarakat, tetapi dalam hal ini saya berbicara dari seorang akademisi. Nah, tadi kalian sudah mendapat dari seorang mahasiswa, dia sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang masyarakat. Nah, sekarang mungkin kalian bisa lihat dari seorang pejabat seperti apa. Dari situ kalian bisa buat perbandingan dari apa tujuan dari demokrasi yang sesungguhnya. Ya, saya rasa apa yang kalian usulkan mau berbicara apa, mau wawancarai seorang para pelaku politik atau mereka yang ada di dalam kursi kepemimpinan politik itu saya rasa lebih bagus. Mungkin teman-teman punya kenalan atau punya link ke sana, silakan langsung ke sana saja. Karena itu bisa ada perbandingannya. Oh ini loh, dari pelaku politik mengatakan demokrasi seperti ini. Oh ini loh, dari masyarakat, dan ini loh dari seorang akademisi. Jadi clear. Ya? Jadi mungkin saya berterima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya. Selamat pagi. Jadi sebelum kita masuk ke sesi saya
nama lengkap ada, Marianus juga maju. Jadi adik-adik bisa maju dengan laki-laki keren. Berikutnya kita masuk dalam sesi sponsor. Jadi demokrasi ini sebenarnya harus saya pertama bertanya kepada Pak. Menurut yang kata ketahui, demokrasi itu seperti apa? Baik, demokrasi bahasa yang sederhana yang sering kita pakai dalam masyarakat berbicara tentang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu yang berbicara di mata kuliah PPKN kemudian di SD itu sering kita dapat berkaitan demokrasi. Bicara demokrasi menurut pandangan saya bahwa kita berbicara untuk kepentingan pada umumnya masyarakat umum. Dan ketika kita mementingkan kepentingan kita, menyampingkan kepentingan kita untuk kepentingan bersama, di situ adalah kita berbicara tentang demokrasi. Menurut KPR demokrasi itu adalah yang akhirnya kesimpulannya itu untuk kepentingan kita secara umum. Ya. Dengan ini bisa cukup kepada Pandangan kakak, mengapa di negara Indonesia dikatakan negara demokrasi? Baik, negara demokrasi Indonesia mengambil sistem demokrasi, makanya kita menyebut negara Indonesia negara demokrasi. Mencetus sistem demokrasi yang terlahir dalam periode penjajahan, terus Bung Karno dan Bung Hatta membuat sistem pemerintahan itu mengenal sistem demokrasi karena mereka ingin sekali rakyat Indonesia itu adil. Kalau kita berbicara tentang kalau dalam lingkup mahasiswa kita berbicara tentang argumentasi pendapat. Kalau berbicara demokrasi berarti semua aspirasi, semua pandangan pendapat mahasiswa itu selalu ditampung terus didiskusikan secara bersama, terus disepakati musyawarah sehingga menghasilkan mufakat seperti itu. Karena kalau Indonesia tidak melahirkan sistem atau tidak mengambil sistem demokratis itu kan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu kan berkaitan dengan asas demokrasi, mufakat, musyawarah menghasilkan mufakat. Sesinya dari pertanyaan ketiga. Menurut kakak, apa saja yang berkaitan dengan demokrasi? Ya kebetulan sekarang ini 2022 kita 2 tahun lagi untuk mengikuti 2023 tentang pemilu pesta demokrasi di mana kita semua harus terlibat sebagai mahasiswa, harus terlibat sebagai warga negara yang baik, harus terlibat dalam pesta demokrasi seperti itu. Karena pemilu itu adalah puncak pengakuan dunia bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Kita punya hak untuk memilih warga negara yang baik, untuk memilih pemimpin yang layak menakodai bangsa ini. Itu dengan demokrasi. Karena ada sistem untuk demokrasi itu, untuk proses pemilu itu ada sistem, ada undang-undang tentang pemilu itu mengatur bahwa yang bisa mengikuti pemilu itu usia 17 tahun atau yang sudah kawin. Yang dibuktikan dengan surat perkawinan di pengadilan negeri. Dia sudah kawin dan dia bisa melakukan proses pemilu. Itu adalah pesta demokrasi untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pertanyaan lain? Menurut kakak, bagaimana demokrasi
demokrasi dapat menjamin hak hak manusia? Baik, demokrasi sangat menjamin hak hak manusia. Yang pertama itu kita berbicara tentang regulasi. Kalau seandainya tidak ada semua masyarakat ini, tidak ada keterwakilan di lembaga legislatif. Contohnya kita punya perwakilan kita, kita ada perwakilan kita di anggota DPR. Dia membuat regulasi, terus dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan kita. Demokrasi, kita menyampaikan pendapat, kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat. Poin-poin ini harus diperhatikan, diperhitungkan. Sehingga ketika mereka membuat regulasi undang-undang tidak bertentangan dengan kebiasaan kita, tidak bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Sehingga undang-undang yang mereka buat itu gaungnya itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongan, kepentingan kepentingan kekayaannya sendiri, tapi untuk menyangkut kepentingan bersama. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi baiknya demokrasi itu menciptakan kesadaran ya, melihat dari politik saat ini di lingkungan kampus tersebut, apakah sudah berjalan sesuai dengan benar? Kalau untuk lingkungan kampus itu kita berbicara jujur, itu jauh dari apa yang menjadi fokus kita belajar tentang demokrasi berkaitan dengan warga negara dan demokrasi. Karena di kampus itu banyak sekali keluhan-keluhan mahasiswa yang sampai saat ini tidak menjadi pusat perhatian, tidak menjadi fokus utama. Contoh sederhananya kita punya ruangan fakultas hukum. Karena yang pertama itu kita fakultas hukum sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa kami fakultas hukum ingin mendapatkan fasilitas
Jadi baik Bapak, kita langsung mulai saja. Yang pertama, selamat siang. Siang salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya yang sudah membuatkan kepada kami dan wawancara. Sebelum kita masuk ke wawancaranya, saya dengan kerendahan hati terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik adik-adik, saya harus panggil adik-adik karena saya semester 3 Fakultas Hukum, adik mereka semester 1 Fakultas Hukum, Ya, jadi saya panggil adik dengan junior. Nama saya Ambrosius Dan, usia 59 tahun, lahir tanggal 30 Mei 1963. Status mahasiswa, dari status juga sebagai pekerja. Saya tamatan dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, lalu ambil S2 di Filipina, Community and Rural Development. Menjadi anggota DPR Kabupaten Sika 10 tahun, lalu mengalami kebutaan dari 2016 sampai dengan saat ini. Saat ini saya sebagai pejuang kemanusiaan, HAM dan khusus untuk penyandang disabilitas dan orang-orang rentan. Program kami itu namanya LMTD, Lemah Miskin Tertindas dan Anak. Tinggal di Jawabannya. tinggal jawab. Istri 1, anak 7. Satu mungkin kalian punya teman, tapi dia kelas malam nanti Alio, anak sulung. Oh, Lengkap? lengkap. Ah. Baik, Bapak. Terima kasih atas perkenalan. Saya langsung saja ke pertanyaan pertama. Jadi begini Bapak, wawancaranya kita ini, materi yang kita ambil atau topiknya itu tentang demokrasi. Ya. Jadi pertanyaan saya, menurut yang Bapak ketahui, demokrasi itu seperti apa? Demokrasi itu kebebasan kita untuk mengeluarkan pikiran, pendapat, gagasan, ide, kritikan, baik lisan maupun tertulis terhadap apa yang kita harapkan. Namun demokrasi saat ini begitu membias, mengalami degradasi, mengalami bias karena orang salah mengerti apa artinya HAM, demokrasi yang kita lakukan ini demokrasi kan ada demokrasi tertentu, ada demokrasi liberal, Ya. jadi kita ini demokrasi yang kita lakukan. Kalau nanti kita kaitkan sebentar dengan detail, Ya. itu akan menjadi demokrasi. Sekarang ini orang tidak mengatasnamakan Indonesia, tanya dari Indonesia dan Indonesia mana, dari kampus mana. Jangan sampai menjual nama seluruh Indonesia, mahasiswa seluruh Indonesia, karena mereka orang sana, kita tanggung bersama. Jadi menurut Bapak seperti itu, demokrasi itu tentang ya secara langsung tentang bagaimana kita memaknai hidup ini secara Kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran dan sebagainya, tetapi itu harus ada batasan apa.
ketika kita berbicara tentang kita bebas ngomong, demokrasi orang lain kita hambat. Ya. Itu akhirnya melanggar HAM-nya, HAM orang lain, HAM saya. Saya melanggar dia ngomong, ada debat usil, ada debat yang namanya diskusi, ya toh? Ada debat terbatas, ada debat terpimpin, dan sebagainya. Ya itu kan mengeluarkan ekspresionisme dari demokrasi tadi. Jadi kalau kita misalnya lihat demokrasi, pokoknya saya mau omong, saya omong saja. Tiba-tiba saya bilang begini, engkau itu maaf kata ada sampai istilah-istilah kasar, kotor, penghinaan. Itu sudah melanggar HAM. Itu sila kedua Pancasila kita langgar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita negara berbudaya. Terima kasih. Jadi kita langsung ke pertanyaan kedua. Yang ditambahkan sedikit dibatasi dengan undang-undang. Oh ya, Demokrasi. terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Menurut pandangan Bapak, mengapa di negara Indonesia dikatakan negara demokrasi? Kita disebut negara demokrasi karena kita diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan pikir. Tadi di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dicatat tidak baik-baik. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis dan sebagainya. Ada berapa ayat? Dan salah satu ayat itu mengatakan bahwa harus diatur dalam undang-undang. Siapa yang mengatur undang-undang? Silakan Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan kita ini melalui mana? Melalui sistem demokrasi yang namanya pemilihan umum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, luber dan jurdil. Memilih dari mana? Memilih dari undang-undang partai politik. Kalau saya tidak salah, kalau salah dicek kembali. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2014 atau 2017. Kita lihat di situ. Undang-undang pemilu terbaru. Dari situ mengakui bahwa siapa-siapa yang nanti menjadi wakil kita adalah orang-orang yang berada di partai, yang dijagokan oleh partai untuk maju ke baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga Indonesia betul-betul menjunjung tinggi konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar. Masih ada pertanyaan tambahan tentang silakan. Buka pikiran saya yang sudah tua. Baik Bapak, yang menurut Bapak tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan demokrasi? Hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi itu pertama itu kan kita lihat dari definisi tadi di pasal 28 kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat. Hari ini kita berdemokrasi. Saat ini kalian wawancara saya, kita berdemokrasi, mengeluarkan pendapat dan lisan tertulis dan kita dengan penuh tanggung jawab. Sikap tingkah laku itu juga demokrasi, ditampilkan secara behavior berdasarkan tata krama, kesopanan, kesusilaan, kepatuhan dan sebagainya. Demokrasi. Kan ada yang ketemu orang di jalan kan, maaf kata zaman sekarang kan orang maaf, lihat perempuan cantik dia senyum begini, kalau dia datang colek. Dia demokrasi betul, demokrasi secara sikap tingkah laku. Tetapi dia mengganggu demokrasi orang lain. Saya lewat di jalan umum. Jadi ciri-ciri demokrasi atau apa-apa saja yang menjadi item demokrasi itu Yang secara lisan maksudnya seperti ini. ya.
Real toh? Ya. Baik, Pak. Mungkin saya tambahkan lagi, Pak. Menurut Bapak, bagaimana demokrasi dapat menjamin masyarakat? Bagaimana? Demokrasi dapat menjamin masyarakat. Tujuan dari demokrasi itu adalah mengantar ke sila kelima. Sila ketiga dan sila kelima, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi semuanya sebenarnya kalau bicara Pancasila itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana angkatan manusia yang adil dan beradab? Bagaimana kita harus memanusiakan diri, memanusiakan diri sendiri dan orang lain, sehingga ketika sikap kita laku kita menjadi nilai positif bagi diri atau bersama. Persatuan Indonesia, bagaimana kita bersatu untuk kemudian negara kita memanggil mimpi dari negara sama, kerakyatan yang lebih sama. Boleh terjadi perbedaan pendapat, tetapi ujung-ujungnya harus sukses untuk ya. Dan yang terakhir, dari semua itu maka akan dia bermuara kesejahteraan sosial, kesejahteraan. Apa artinya sejahtera? Terpenuhilah kebutuhan lahir, kebutuhan batin, dan kebutuhan sosial. Jadi bukan hanya orang itu dibilang makmur, dia sudah makmur, dia makmur belum tentu sejahtera. Uang banyak, barang banyak, tapi dia pulang ke rumah dia pikiran khusus, barang saya sudah dapat di mana. Tapi dia sejahtera, barang saya dapat di mana pun aman kan. Jadi menjamin demokrasi ini hanya kita lakukan secara baik, secara takut, secara berkeadilan, maka demokrasi ini akan menunjang bagaimana kita bisa mencapai mimpi-mimpi bersama sebagai bangsa Indonesia. Baik, jawaban yang memuaskan. Artinya yang saya perhatikan sini bahwa tetap cocok, artinya walaupun cocok tapi tetap cocok. Itu pernyataan yang setidaknya ada semangat, memantik semangat itu. Kita boleh berbeda pikiran pendapat tapi tetap pada satu tujuan yaitu untuk mencari kehidupan bangsa. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan ini menurut saya sangat menarik sekali karena mengingat Bapak juga pernah sebagai anggota legislatif. Sekarang Ya. lagi. Oh iya. Sekarang calon lagi. Kalian dikunci. Tetap pasti. Ya, pasti. Nah, jadi dan mengingat itu pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi yang ada di provinsi ini. Secara langsung kita tahu secara garis besar bahwa demokrasi itu ya, untuk mensejahterakan rakyat. Menurut Bapak berkaitan dengan tujuan seperti itu, apakah demokrasi yang sudah diterapkan di Kabupaten Sika ini sesuai dengan harapan atau belum? Kalian mau lihat dari sisi mana? Mau lihat dari sisi hubungan legislatif dan eksekutif? Kalian melihat hubungan masyarakat dengan orang yang kita pilih, yang kita bilang apa? Pergilah ke sana, bawakan apa yang menjadi hak kami. Suarakan di sana dan keluarkan kebijakan untuk kami dan bupati bersama jajaran. Kau lakukan seperti apa yang kami ada. Kalian mau yang begitu? Kalau mau yang begitu, saya mau katakan bahwa antara eksekutif dan legislatif, antara bupati dan juga dengan saya juga berdua bersama kami. Saya keluar dari PDIP, berbeda kan? Saya anggota DPR, tidur saja dapat duit. Jadi mungkin hanya itu saja Bapak yang mungkin dapat kita jujur kami, saya mewakili teman-teman merasa sangat puas, sangat bangga dengan jawaban yang diberikan Bapak. Artinya walaupun tidak 100% kami memahami, tapi setidaknya dari
informasi yang Bapak sampaikan ini ada pelajaran yang kami simpan, ada pelajaran yang penting sebagai pakar untuk kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya. Semoga kita diberikan kesehatan yang terus berkembang. Saya juga boleh pesan. Ya, silakan. Yang pertama, menjadi mahasiswa itu agen apalagi kita di fakultas ini. Ya toh? Berilah kritik yang baik, yang tidak mengandung penghinaan penistaan. Kritik itu bukan hina satu-satu, memberikan ide gagasan yang baik. Yang kedua, belajar yang tekun. Ingat di segala tempat ada aturan. Maka tua begini, dosen-dosen itu berkuang. Jadi maka hormat yang diberikan Kristus. Sudah di situ kita diatur. Sebelum kita atur orang, kita atur. Yang ketiga, mimpi sebuah manusia. Tetapi mimpi tidak akan tercapai kalau tidak ada orang yang jadi saya juga berpesan 2024 saya calon provinsi dari Gerindra. Hanya nomor itu belum. Kalau teman-teman dari satu kampus kan 6 ribuan. Kalau kan di nomor 1 saya sudah satu kursi. Mudah. Menjadi jembatan yang baik. Tapi ini permintaan loh, permintaan bukan pemaksaan. Iya, betul. Jangan kalian bilang, baru bilang, saya ada itu si Bapak Ambrose ini sudah omong begini, bikin kami senang-senang, tapi senang-senang semua. Mama C, kalau ada makanan kita ajak sama-sama. Terima kasih Bapak. Sukses ya. Sukses. Sukses. Kita tinggal toh? Ya. Ya. I know